lan kanyono mamalon nekani tan kinira nanging iku nyata kudu wani ngadepake kanthi lambaran manut marang wewarayakti tatan gugu priyangga mrih yuwananipun jaga diri kulawarga muga-muga enggal sirna suker sakit pulih dadya raharja
Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Meskipun saat ini kita tidak bisa mengadakan ibadah secara langsung di gedung gereja, karena kondisi saat ini yang tidak memungkinkan kita untuk berkumpul bersama, namun saya berharap bahwa situasi ini tidak menghilangkan semangat kita dalam berbakti kepada Tuhan. Maka meskipun ibadah kita laksanakan secara online, kita juga tetap melaksanakan ibadah bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah pada minggu kali ini, khusus untuk GKJW Sidoarjo, kita adakan berkaitan dengan ibadah Pekan Wanita. Dalam kehidupan sehari-hari, wanita memiliki peran penting dalam keluarga, gereja, dan juga masyarakat. Sebagai seorang istri, wanita berperan mendampingi suami dalam berkarya dan melayani. Sebagai seorang ibu, wanita memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak-anak mereka menjadi generasi yang sehat dan kuat jasmani maupun rohani. Oleh karena itu, Tuhan Allah menciptakan wanita sebagai penolong dalam kehidupan. Mari kita sadari pentingnya peran wanita dalam berbagai sisi kehidupan. Kini saatnya, marilah kita memasuki ibadah Pekan Wanita ini dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Mari kita pujikan lagu dari PKJ nomor 27, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Ibadah Pekan Wanita ini kita lakukan dalam pertolongan Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal abadi. Salam damai dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra yang membawa sejahtera bagi kita semua. Mari kita sambut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 405. Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan surya hidupku, asal Kau ada yang tak terus. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Mu, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Tema ibadah Pekan Wanita pada saat ini adalah hidup dalam iman dan hikmat. Mari kita sambut tema ibadah kita dengan kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 249 dengan judul Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah tegak, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan-Mu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Pandanglah hatimu rendah, Tuhan terkesan. Jangan menurut firman yang berkasih-kasihan. Kini saatnya kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa dan pertobatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kita sering kali gagal mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Firman Tuhan dalam kitab Injil Matius nomor 22 ayat yang ke-37 sampai 40 yang berbunyi demikian.
Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita mengungkapkan pengakuan dosa kita dengan memuji dari Kidung PKJ nomor 37, "Bila Kurenung Dosaku." Bila kurenung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu, perlindunganku, di bawah naungan sayangmu dalam hatiku. Kasih sayangmu, pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Saatnya kita mengakui segala dosa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami tidak setia menjalankan perintah-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan telah banyak yang kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah segala dosa kami dan kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Dan dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni segala dosa kita yang terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-31 sampai 32 yang demikian bunyinya. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita sambut berita anugerah ini dengan kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Ketika insafku cemas, sekarang ku lega.
telah lepas berkat anugerah. Jemaat, kami persilahkan duduk. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dwi Puji, STH. Namun sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk memohon pengampunan dari Tuhan agar kita dimampukan memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga yang maha baik, kami bersyukur bahwa pada saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya hikmat dan terang Tuhan turun atas kami, sehingga firman yang kami dengar boleh masuk di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Namun sebelumnya kami mohon sucikan hati dan kehidupan kami, supaya kami boleh layak mendengarkan sabda-Mu yang suci. Bersabdalah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Kini saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 34 dan dilanjutkan dengan ayat yang ke-53 sampai 56. Yang demikian bunyinya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah kita ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Ayat yang ke-53 sampai yang ke-56 dengan judul Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Sebelum memasuki firman Tuhan, marilah kita mendengarkan pujian dari ibu-ibu KPPW GKJW Jemaat Sidoarjo dengan judul Bagaikan Bejana.
Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Lebih berbahagia lagi jikalau kita mau melakukan di setiap firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Saudara-saudariku, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Sidoarjo maupun di mana saudara berada. Di kesempatan ini kami mengucap syukur kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan telah memberi kesempatan kepada kita untuk memasuki Pekan Wanita bagi para wanita. Dengan tema hidup dalam iman dan hikmat. Kalau kita bicara tentang wanita, wanita itu unik Bapak Ibu Saudara. Keunikannya bisa kita lihat sendiri bagaimana wanita itu bisa melakukan sesuatu yang di luar dari angan-angan mereka. Wanita itu menarik, bisa menarik lawan jenisnya maupun menarik sejenisnya. Wanita itu lemah lembut biasanya, tapi juga pada zaman sekarang ini ada wanita yang garang juga ya Bapak Ibu. Tapi label lemah lembut itu biasanya diberikan kepada wanita. Wanita itu selalu dibutuhkan. Ya kan? Di keluarga kalau tidak ada wanita, ya bingung. Ditinggal wanita untuk bekerja, mungkin keluar kota berapa hari saja, sudah bingung. Nah, wanita itu sudah menyiapkan ini itu, Bapak Ibu. Kemudian wanita itu juga lebih mengedepankan rasa. Sehingga logikanya agak terbelakang, makanya sedikit-sedikit itu wanita itu akan menangis. Tapi tangisan air mata itu bukan merupakan satu kelemahan, tapi justru sebaliknya adalah sebuah kekuatan. Wanita itu berpengaruh, memiliki pengaruh yang kuat, Bapak Ibu. Coba kalau lihat kalau wanita yang mendapatkan jabatan, dia luar biasa gerakannya. Wanita itu lebih peka. Wanita itu lebih cepat tanggap. Jadi kalau ada apa-apa, misalnya ayo langsung melakukan ini itu, tidak rapat dulu. Biasanya begitu, Bapak Ibu. Jadi lebih cepat tanggap. Nah, wanita memiliki hal-hal yang demikian, itu bukan berarti sudah cukup, tapi masih tidak cukup. Maka dalam pekan wanita ini, kita diajak untuk memahami tentang tema hidup dalam iman dan hikmat, yaitu meneladani tentang Tuhan Yesus Kristus. Tuhan ini memiliki hidup yang berkarakter Allah. Karakter Tuhan Yesus Kristus itu di ayat yang ke-34 Markus 6 itu disampaikan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Jadi yang namanya karakter Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus itu adalah penuh dengan belas kasihan. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memiliki wibawa dan kuasa. Nah, wibawa dan kuasa ini untuk mengajar siapapun, sehingga banyak orang yang mengikuti Tuhan, berbondong-bondong mengikuti Tuhan, dan ingin mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan. Bahkan tidak sedikit juga mendapatkan pertolongan atau kesembuhan dari Tuhan. Mereka tidak peduli bahwa Tuhan Yesus itu juga lelah, capek, butuh istirahat. Maka pada waktu itu Tuhan mengajak para murid untuk menyingkir. Untuk menyingkir di mana dia ingin beristirahat. Tapi ternyata belas kasihan Tuhan itu lebih penting dari sekedar kepentingannya sendiri, yaitu kelelahan dan butuh istirahatnya. Hingga sampai di Genesaret,
Tuhan Yesus Kristus itu tetap menghadapi mereka. Bahkan di Genesaret, Tuhan juga mau mengeluarkan kuasanya dengan memegang jubahnya saja, maka orang menjadi sembuh. Tentunya belas kasihan Tuhan ini juga harus disambut oleh para pengikutnya, para pendengarnya pada saat itu dengan iman, dengan percaya bahwa pertolongan Tuhan itu pasti terjadi dalam diri mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus lebih mementingkan akan kesembuhan orang banyak. Mereka pun tidak cukup dengan belas kasihan Allah, tapi mereka juga menyambut dengan iman sekali lagi. Nah, oleh karena itu, wanita itu tidak dapat hanya memberitakan kesukacitaan Tuhan, tapi wanita itu juga dibutuhkan memberitakan belas kasihan Allah dan membuat semua orang percaya kepadanya. Sekali lagi, mari para wanita GKJW, para wanita kita semuanya, mari kita memiliki karakter belas kasihan Tuhan, supaya hidup kita itu berhikmat. Terlebih dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, dibutuhkan para wanita itu untuk hidup lebih berhikmat dari sebelumnya. Supaya orang bisa terhibur, orang bisa tertolong, orang bisa terkuatkan, terlebih anak-anak kita yang menghadapi berbagai hal. Mereka kesulitan mencari pekerjaan, mereka juga kesulitan untuk mungkin mendapatkan jodohnya karena di rumah terus. Tapi kita sebagai wanita harus menghibur, membangkitkan semangat mereka. Selamat berpekan wanita, milikilah karakter belas kasihan Allah. Hiduplah dalam hikmat dan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan, marilah kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 264, bait yang pertama dan keempat, Karena Jemaat di Surga Mulia. Surga mulia yang telah bersaksi dalam dunia,
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri dan mari kita ucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita perbaharui pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan menyanyikan Mars Wanita GKJW sebanyak 2 kali. Bangkitlah kaum wanita, gereja Kristen Cawiwetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya. Bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan, kita diselamatkan. Dalam kasih Tuhan, damai sejahtera. Majulah wanita Kristen, dengar panggilan Tuhan. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Bangkitlah kaum wanita, gereja Kristen Cawiwetan, milik Tuhan Yesus Kristus, berdiri selamanya. Bersatu wanita Kristen, memikul salib Kristus, berdasar iman dan kasih, membangun GKJW. Karena kasih Tuhan, kita diselamatkan. Dalam kasih Tuhan, damai sejahtera. Majulah wanita Kristen, dengar panggilan Tuhan. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Kibarkanlah panji Kristus, Tuhan pasti sertamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Kini saatnya kita akan mengungkapkan rasa syukur kita. Karena Dia kita diselamatkan, sebagaimana yang tertulis dalam kitab 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai 19 yang demikian bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Karena itu, mari kita haturkan ucapan syukur kita dalam wujud persembahan kepada Tuhan dengan kita pujikan lagu dari PKJ nomor 147 dengan judul "Di Sini Aku Bawa". Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan perkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita bersama berdoa manjatkan syafaat kita. Betapa besar dan mulia Tuhan untuk meneladankan berbelas kasih dalam kehidupan keseharian kami selaku wanita maupun selaku anggota keluarga. Tentunya di tengah-tengah situasi seperti ini dibutuhkan hikmat, dibutuhkan iman kepada Tuhan supaya kami dapat melewatinya, melampauinya dengan penuh berkat Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, kami mohon Tuhan karuniakanlah hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintahan kami, bangsa dan negara kami ini, terutama para pemimpin-pemimpin kami, mulai di pusat hingga di daerah-daerah. Berikan hikmat dan kebijaksanaan Tuhan Yesus siapapun di antara kami supaya pandemi COVID-19 ini yang melanda kami ini bukan menjadi bahan untuk kami berbeda pendapat, bertengkar dan berselisih pendapat. Tapi sebaliknya kami boleh bersatu padu untuk bisa menyelesaikan setiap keberadaan daripada pandemi COVID-19 ini. Dan terima kasih pemerintahan kami telah memberikan vaksin kepada kami semuanya. Biarlah dengan vaksin ini kami semakin kuat untuk bisa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan tentunya kami selaku gereja Tuhan, persatukan kami Tuhan untuk kami dapat menjadi sarana berkat bagi tersampaikannya keberadaan situasi menghadapi pandemi COVID-19 ini. Gereja memberikan damai sejahtera, gereja menenteramkan, gereja juga bisa menjadi sarana berkat untuk bisa menguatkan, menghibur kami semuanya untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan gereja-gereja Tuhan baik para pelayan-Mu, Bapak Pendeta Kristanto, beserta seluruh majelis jemaat, pini sepuh dan diaken yang telah bekerja keras untuk tetap melanjutkan pelayanan ini, kami mohon karuniakanlah hikmat kebijaksanaan kepada mereka semuanya. Kami seluruh warga jemaat GKJW Sidoarjo maupun kami seluruh warga jemaat dimanapun kami berada, kami dapat menyadari bahwa ada keterlibatan karya kasih Tuhan atas segala hal yang kami hadapi ini, agar melalui iman dan percaya kami kepada Tuhan,
kami bisa bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan Yesus. Berkati warga jemaat, berkati juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan, baik itu song leader, baik itu organis, baik itu pengurus komisi, baik itu koster, baik itu tenaga kesekretariatan, tenaga security, maupun pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Terlebih Bapak Pendeta Kristanto masih dalam pemulihan. Kami mohon Tuhan karuniakanlah kesembuhan kepada beliau ini, agar keberadaan Bapak Pendeta Kristanto ini boleh menjadi sukacita bagi kami atas pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saudara-saudari kami yang saat ini sedang terkena virus COVID-19 ini, sehingga mereka harus isoman di rumah maupun di rumah sakit. Lawatlah mereka Tuhan, tolonglah mereka karuniakan mujizat kesembuhan bagi mereka. Sehingga pada akhirnya mereka semua dapat sembuh dari COVID-19 ini. Dan mereka bisa memberitakan karya pertolongan Tuhan itu kepada kami semuanya. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa kepada para pelayan Tuhan, terutama khususnya untuk anak-anak kami yang 2 tahun ini mereka tidak bertatap muka dalam pendidikan mereka. Tetap karuniakanlah kecerdasan, kepandaian kepada mereka Tuhan, sehingga pada akhirnya mereka semua, walaupun dengan sekolah daring seperti ini, mereka tetap mendapatkan ilmu untuk menjadi sarana berkat dalam memperjuangkan akan masa depan mereka. Berkati program kegiatan tahunan, terlebih dalam menyusun program tahun 2022, kami mohon Jemaat Sidoarjo ini diberkati hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan, sehingga pada akhirnya setiap program-program kegiatan itu dapat mencerminkan belas kasih dan juga hikmat iman dan juga karya kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi anak muda-mudi kami yang masih mencari pekerjaan atau yang masih menunggu jodohnya. Jangan biarkan mereka terus berjalan sendiri, berjuang sendiri Tuhan, tapi sertai mereka, tolong mereka, bersamai mereka, tuntun dan pimpin mereka Tuhan. Sehingga akhirnya berkat itu menjadi bagian dari pemberian Tuhan kepada kami, anak-anak kami. Dan tentunya dalam pekan wanita ini, kami para wanita ini Tuhan, kami berserah diri sepenuhnya kepadamu Tuhan, pakailah kami, supaya keberadaan kehidupan kami baik di keluarga, di gereja, maupun di tempat-tempat lain, kami dapat mencerminkan akan belas kasih, hikmat, dan iman kami kepada Tuhan Yesus, sehingga kehadiran kami dapat menguatkan dan menghibur siapapun yang ada di lingkungan kami. Pada akhirnya Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami dan pakailah persembahan kami demi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui persembahan kami, karya kasih Tuhan boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan Jemaat Sidoarjo, beserta dengan Bapak Pendeta dan keluarganya, jemaat, warga jemaat dan keluarganya masing-masing, para majelis jemaat, bini sepuh, diaken, pengurus komisi, dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan beserta dengan keluarganya masing-masing. Karena sebagai ungkapan syukur kami masih diberi kekuatan sampai hari ini, itu karena berkat daripada Tuhan semata. Inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang kami pujikan demikian. Bapa kami
surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita undur dari ibadah ini, dengarlah pengutusan yang demikian. Menjadi wanita bukanlah perkara memiliki status biologis sebagai seorang perempuan. Menjadi wanita adalah persoalan kehidupan yang harus disebarluaskan baik kepada perempuan maupun kepada lelaki. Lihatlah salib Kristus itu terpampang, yang selalu menandakan bahwa tugas semua umat manusia untuk menyebarkan kasih dan keselamatan yang melampaui kuasa kekerasan. Selanjutnya, mari kita pujikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 372 bait yang pertama, Inginkah Kau Ikut Tuhan? Inginkah kau ikut Tuhan, ikut salib, jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tapi. Ikutlah salibmu saja, ikut terus, lihatlah mahkota Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya.
Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Demikianlah ibadah dalam rangka Pekan Kebangunan Wanita GKJW Jemaat Sidoarjo hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.